Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Zikrullah, MSEI, selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan Bapak Daruji, SEMEI, selaku dosen penguji seminar proposal pada hari ini. Saya Narindani Lamsari akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Influencer dan Customer Rating terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online dengan studi kasus pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Universitas IAIN Kediri, mahasiswa STIE Nganjuk, dan mahasiswa IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Untuk yang pertama, latar belakang. Layanan internet tidak hanya digunakan sebagai media berkomunikasi, namun juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, yaitu jual beli secara online. Marketplace menjadi salah satu media perantara antara penjual dan pembeli secara online. Jumlah pengguna marketplace di Indonesia menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan hasil riset IPRES, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan marketplace sebesar 88,1%. Marketplace yang tersedia di Indonesia yaitu antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, JDID, dan Zalora. Fitur penilaian atau ulasan dari customer terdahulu yang tersedia di aplikasi marketplace online mampu menjadi sumber informasi untuk konsumen lain mengenai produk atau toko yang mereka inginkan. Semakin tinggi rating yang diberikan oleh konsumen menandakan produk bahwa kualitas toko atau produk dinilai baik dan masyarakat akan cenderung untuk memilih toko yang memiliki penilaian yang tinggi. Seiring berkembangnya teknologi telah menjadi perubahan yang awalnya seseorang hanya dapat memperoleh informasi melalui media tradisional, kemudian bergeser ke media sosial yang lebih beragam. Hal ini telah memberikan manfaat untuk masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui referensi dan informasi yang diperoleh melalui media sosial. Masyarakat, terutama generasi muda yang mudah terpengaruh oleh maraknya konten branding yang membahas dan mengulas mengenai berbagai produk seperti fashion, kosmetik, dan yang lainnya. Dalam hal ini, peran influencer dijadikan sebagai strategi marketing untuk dapat mereview suatu produk yang menarik. Influencer menjadi seorang figur dalam media sosial yang dapat memberi pengaruh dari hal yang mereka lakukan. Sehingga influencer dijadikan salah satu sumber mendapat informasi mengenai beberapa hal, terutama informasi mengenai suatu produk atau brand yang direview mereka di media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya. Sebagai konsumen muslim dan belanja memiliki aturan yang sesuai dengan konsep konsumsi Islam. Dalam Islam memberikan perintah untuk menjauhi konsumsi secara berlebihan dan mengutamakan konsumsi yang dibutuhkan dan lebih bermanfaat. Dengan kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan akses informasi oleh masyarakat muslim dalam melakukan pemenuhan kebutuhan, memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka dalam berbelanja menggunakan marketplace online. Mahasiswa sebagai generasi muda yang selalu update mengenai berbagai perkembangan untuk mendukung pergaulan mereka, jika konsumen tidak membedakan antara baik buruknya, maka akan bertolak belakang dengan ajaran dalam Islam. Sebagai mahasiswa yang beragama Muslim yang dianggap mengerti mengenai aturan-aturan dalam berperilaku sebagai konsumen Muslim, sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran Islam, sehingga pengetahuan yang mereka miliki diterapkan dalam kehidupan untuk menjadi seorang konsumen Muslim yang bijak terhadap ajaran. Lanjut, lanjut. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat, yang pertama, tujuannya untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen Muslim pengguna marketplace online. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh customer rating terhadap perilaku konsumen Muslim pengguna marketplace online. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh influencer dan customer rating terhadap perilaku konsumen Muslim pengguna marketplace online. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, bagi peneliti,
memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh influencer dan customer rating terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online. Yang kedua, bagi akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru bagi peneliti selanjutnya dan sebagai sumber referensi dalam bidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian mengenai perilaku konsumen muslim. Yang ketiga, bagi objek penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur konsumen muslim pengguna marketplace online, khususnya pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa IAIN Kediri, mahasiswa Setia Nganjuk, dan mahasiswa IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pengaruh influencer dan customer rating terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online, serta dapat dijadikan acuan dalam Lanjut. berperilaku sebagai konsumen. Lanjut, sudah saya baca itu. Kaji- Lanjut, kajian pustaka Kajian juga pustaka, saya. Bapak. Sudah saya baca itu. Kerangka teori. Oke, lanjut aja. Sudah saya paham itu. Sampai mana nih, Bapak? Nah, sekarang kerangka berpikir. Nah, coba sekarang kerangka berpikir ya. Coba lihat. Silakan dijelaskan. Iya, Bapak. Jadi dalam kerangka berpikir ini, X1 itu sebagai influencer dan X2-nya customer rating. Y-nya perilaku konsumen. Jadi influencer itu apakah memberi apa apakah berpengaruh terhadap perilaku konsumen muslim, dan Nah, yang cukup. kedua, apa Lanjut. metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert, dan untuk sumber datanya ada dua, data primer dan data sekunder. Dah, lanjut. Data primer penentuan sampel dan populasi. Yang populasinya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa IAIN Kediri, mahasiswa Setia Nganjuk, dan mahasiswa IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk yang pernah melakukan belanja online melalui marketplace yang jumlahnya tidak diketahui dan dapat dikategorikan tidak terhingga. Untuk sampelnya, penentuan sampel menggunakan rumus Lemesow, sehingga didapatkan minimal sampel yang dibutuhkan itu 96 responden. Terus, lanjut. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Yang kedua, ada uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi jawaban responden dengan pertanyaan yang menjadi ukuran suatu variabel yang tersusun dalam kuesioner. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas untuk mengetahui variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji ini. Yang kedua, ada uji uji heteroskedasitas untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan. Analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, koefisien determinasi berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap Y. Lanjut. Untuk uji hipotesisnya, uji F. Lanjut. Hipotesis yang pertama, diduga terdapat pengaruh
influencer terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh customer rating terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online. Dan yang lanjut, ketiga, diduga Nilam. sistematika pembahasan, Bapak. Sudah, cukup itu. Oke, lanjut Gi, Pak Dikri Gi. Monggo Pak, monggo. Baik, terima kasih Pak Dikri. Saya sudah baca proposalnya Nilam Sari. Silakan proposalnya Nilam Sari dibuka ya. Saya akan bertanya berbasis proposal yang kemudian dimiliki oleh Nilam Sari. Jadi ada beberapa yang kemudian tadi saya lihat tidak ada di slide-nya tapi di proposalnya ada. Oke. Yang pertama adalah, jadi sama dengan yang lain, kemudian tadi saya pasti akan tanya mulai dari pendahuluan ya. Jadi kalau saya lihat ini, objek penelitiannya ini ada di Madura, ada di Kediri, ada di Nganjuk 2 ya kan gitu ya. Ada 2 perguruan tinggi Nganjuk. Nah, tapi kemudian saya lihat di atas dari pemaparan itu tidak ada kemudian rasionalisasi pemilihan objek di beberapa perguruan tinggi ini. Ya, yang ada hanya mahasiswa muslim dan seterusnya kan gitu. Nah, orang-orang kan kemudian termasuk kemudian saya ini bertanya nih. Nah, kenapa kok cuman kok Nganjuk malah diambil 2, Kediri 1, Madura 1? Apa karena Nilam Sari orang Nganjuk ngambil 2 kan gitu? Nah, apa rasionalisasinya kemudian mengambil dari beberapa kampus ini? Silakan dijawab dulu. Enggak, Bapak. Jadi, iya, Bapak. Terima kasih. Jadi, dari penelitian terdahulu itu kan ada penelitiannya itu hanya mengambil 1 studi kasus. Itu hanya di kampus peneliti itu saja. Nah, dari penelitian saya ini, saya berusaha untuk menjadikan penelitian saya ini lebih luas dengan mengambil beberapa perguruan tinggi dengan berbeda kota gitu, Bapak. Di beberapa kota ya. Tetapi kemudian di latar belakang itu tidak ada yang kemudian menunjukkan itu. Oke, itu satu ya. Atau Ya, saya Bapak, salah saya kelewat bacanya. Enggak, Bapak, memang belum ada. Belum saya cantumkan itu per perguruan tinggi gitu. Oke. Tolong dihidupin kameranya Nilam Sari. Yang kedua, karena objek penelitiannya kamu itu adalah banyak kayak begini nih. Ada UTM, ada YIN, Nganjuk, Ponegoro. Nah, coba lihat, kita masuk kepada rumusan masalah ya. Bagaimana kemudian bisa menjawab rumusan masalah ini? Kalau kemudian objeknya banyak kayak gini. Coba kamu berikan kesimpulan kira-kira nanti untuk menjawab rumusan masalah ini. Jadi, paham maksudnya? nanti sampelnya itu kameranya dihidupin. Bagaimana, Bapak? Nilam Sari. Kameranya dihidupin Nilam Sari itu. Oke. Bagaimana kemudian Nilam Sari itu? Coba ya. Jawab misalkan. Kira-kira lah di rumusan masalah yang pertama ini. Iya. Bagaimana pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen muslim pengguna marketplace online? Lah iya, karena kan objeknya ini kan banyak nih, Nilam Sari. Coba. Paham maksudnya saya Nilam Sari? Bagaimana nggih, Bapak, maksudnya? Misalkan begini nih. Taruhlah ya, misalkan setelah hasil penelitiannya Nilam Sari, terdapat pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen muslim pengguna market online, ya kan?
di Trunojoyo, di IAIN, di Nganjuk, di Ponegoro, begitu kah? Iya. Nggih, Bapak. Hah? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Nggih, Bapak. ini Nilam Sari ini meneliti satu-satu atau bagaimana? Karena kan jelas di sini mahasiswa apa namanya di Trunojoyo, IAIN, Kediri, berarti kan nelitinya satu-satu gitu, tak? Enggak satu-satu, Bapak. Jadi nanti hasil data yang didapat itu tetap diolah bersama gitu loh, Bapak. Jadi satu. Nah, sekarang Antara kalau keempat. nah inilah yang kemudian nanti colang didiskusikan sama Pak Dikri. Nah, ada beberapa penelitian misalkan begini nih, ya. Studi kasusnya mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Misalkan begitu. Berarti secara hasilnya itu kan mahasiswa yang berada di Kabupaten Bangkalan. Apa saja? UTM, Mudia, terus kemudian Sauna Holil, Stidi, dan seterusnya, misalkan begitu. Berarti cakupannya itu adalah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Madura, di Bangkalan. Nah, masalahnya sekarang ini punyanya Nilam Sari itu kan parsial. Maksudnya parsial Beda itu kota. bagaimana? Beda kota dan seterusnya. Bagaimana kemudian mengambilkan hasil? Kecuali satu, Nilam Sari meneliti satu-satu, kemudian memperbandingkan hasilnya. Nah, itu beda lagi tuh. Kan begitu. Masa kemudian hasilnya itu Berarti nanti kalau misalnya gimana? Bagaimana, Bapak? Nah, ya, kecuali seperti saya sampaikan tadi, meneliti perbandingan, ya. Kalau di Tunjunjau bagaimana, terus kemudian di bagaimana dan seterusnya. Atau kalau enggak, apa yang kemudian bisa menaungi daripada ini? Menaungi daripada empat berapa nih? 4 perguruan tinggi ini. Sehingga kemudian nanti kesimpulannya misalkan begini nih. Oh, ternyata kemudian ada pengaruh setelah influencer terhadap perilaku konsumen muslim yang ada di perguruan tinggi di Matraman misalkan. Matraman itu terdiri dari Madura, Kediri, tapi tidak tahu saya, Nganjuk. Nah, misalkan begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada pengaruh influencer perilaku konsumen muslim pengguna marketplace di perguruan tinggi di Bangkalan, di mana kemudian di situ meliputi Trunojoyo, terus kemudian Ngudia, Sehona Holi, dan seterusnya. Gitu. Kalau secara parsial begini, persepsi saya dan juga mungkin persepsi pembaca yang lainnya itu nanti Nilam Sari menguji satu-satu. Di Trunojoyo bagaimana, di IAIN bagaimana, di Nganjuk bagaimana, di Ponegoro bagaimana. Kan gitu. Nilam. Nggih, Bapak. Nanti coba didiskusikan lagi, nggih. Nah, itu anu ya, apa namanya, berkaitan dengan itu. Terus yang kedua, rumusan masalah. Saya langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini kan ada 3. Ya. Di Medpen tadi saya baca, rumusan masalah yang pertama ini dijawab dengan metode apa? Sebentar, Bapak. Rumusan masalah 1, 2 ini dijawab dengan metode apa? Dengan Untuk uji apa? ujinya, Gitu, Bapak. Hah? 1, 2, 3 ini dijawab dengan uji apa? Gagal ini, nggak bisa jawab ini. Sebentar, Bapak, masih buka proposal ini. Uji F dan uji T, Bapak. Uji Yang mana hipotesis. yang uji F dan uji T? Untuk yang uji T-nya itu untuk yang
influencer dan customer rating. Kedua, Bukan, untuk saya yang sebutkan rumusan saja ketiga, rumusan rumusan masalah yang ketiga, mana? Bapak. Rumusan Yang yang ketiga, ketiga. RM yang ketiga diuji dengan apa? Hah? Uji RM yang ketiga diuji dengan apa? Gagal ini kalau nggak bisa ini gimana cara berpikirnya ini nanti? Hah? uji F, Bapak. Uji F apa uji T? Uji T. Uji F itu untuk yang rumusan masalah ketiga. Benar ya? Benar sudah nggak mau dirubah? Oke, Bapak, insya Allah. Iya. Jangan insya Allah ini nggak ada insya Allahan ini. Oke. Nah, kalau memang uji F itu ada di rumusannya apa namanya? Sorry, RM yang ketiga itu adalah ujinya dengan uji F. Di metodenya uji F itu duluan uji F atau uji T dulu? Dulu uji F, Bapak. Dulu uji F dulu Yang ya. F itu untuk Oke, Bapak. Dulu uji F. Nah, uji F dulu kan ya. Nah, mestinya kalau begitu itu maka RM ini adalah menjadi RM yang pertama. Iya. Hah? Kalau memang keputusannya Nilam Oke, Sari Bapak. begitu. Hah? Dijawab Nilam Sari. Bagaimana, Bapak? Ini ujian ini, bukan konsultasi judul ini. Oke, Bapak. Bagaimana? Mestinya kalau RM yang ketiga itu diuji dengan F, maka kemudian RM yang ketiga itu jadi RM yang pertama, gitu. Paham? Kenapa Oke, Bapak. runtutannya Saya memang uji salah. F dulu kan? Oke. Sudah? Paham? Oke. Oke, yang Oke, Bapak. selanjutnya, tapi ini adalah multi interpretasi ya. Artian saya sebenarnya dari awal kemudian menggunakan bahasa bagaimana seperti yang ditulis Nilam Sari ini. Ya, bagaimana pengaruh influencer terhadap tetapi kemudian ada yang mengkritik ya. Kalau bahasa bagaimana itu biasanya adalah bahasa yang sering digunakan untuk kualitatif gitu. Sehingga kemudian katanya itu, ini kata profesor ini, yang lebih pas itu adalah bukan menggunakan kata bagaimana, tetapi adalah apakah. Ya. Apakah ada pengaruh? Ya. Apakah influencer itu berpengaruh terhadap seperti itulah kira-kira. Katakan nanti bisa didiskusikan sama Pak Zikri ya. Nah, karena RM-nya kemudian berubah, maka kemudian otomatis tujuannya juga berubah. Itu. Nilam Sari. Oke, Bapak. Baik. Yang selanjutnya adalah nah, ini saya melihat pertama adalah landasan teori ya. Kerangka teoretik ya. Nulisnya di sini adalah kerangka teoretik. Nah, di sini kemudian ditulis kemudian oleh Nilam Sari perilaku seorang konsumen muslim dipengaruhi oleh keberkahan. Begitu toh? Ya, kemudian muncullah ayat-ayat ini. Hah? Oke, Bapak.
Nah, landasan teori ini sebenarnya digunakan untuk apa oleh Nilam Sari? Itu untuk menganalisis apa hasilnya itu loh Bapak. Jadi dari data yang diperoleh nanti itu apakah sesuai dengan teori ini gitu. Apakah sesuai? Maksudnya sesuai gimana? Gini, jadi dari data yang didapat itu apakah maksudnya sesuai itu kalau perilaku dalam konsumsi dalam Islam kan tidak boleh berlebih-lebihan dan sebagainya itu nggak Bapak. Nah, jadi nanti itu untuk mengetahui datanya itu hasilnya itu apa perilaku mereka itu seperti perilaku konsumen dalam Islam atau sebaliknya begitu. Emang Nilam Sari mau neliti itu toh? Kalau kemudian Nilam Sari itu mau meneliti itu, mestinya kan tercermin di rumusan masalah. Apakah perilaku sesuai dengan ekonomi Islam misalkan? Itu kah? Bukan sesuai gitu Bapak. Jadi kan Gimana? kalau di rumusan masalah kan yang di proposal saya sekarang kan bagaimana pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen muslim. Nah, Mm-mm. jadi teori itu untuk untuk menjawab gitu loh Bapak. Jadi apakah sesuai dengan teori konsumsi Islam atau bagaimana gitu. Kan begini nih ya, apakah kemudian ada pengaruh? Ya oke, nggak ada pengaruh kan gitu ya. Terus nanti akan dilihat lagi, apakah pengaruhnya itu sesuai dengan teori ekonomi Islam begitu kah? Ya, jadi nanti apa dari rumusan masalahnya itu kan bagaimana pengaruh. Nah, jadi pengaruhnya itu apakah ke hal yang positif atau ke hal yang positif itu kan sesuai dengan apa teori konsumsi Islam gitu Bapak. Nah, kalau sebaliknya kan beda gitu. Oke, oke. Saya catat ya, Nilam Sari nanti itu eh, pada akhirnya akan apakah sesuai apa negatif atau positif kan begitu. Nanti akan saya catat dengan berkaitan dengan metode pengambilan datanya ini. Oke, saya lanjut dulu. Nah, oke, saya langsung masuk kepada uh, ini ya, midpen. Nah, lihat midpen ini. Pertama saya akan menguji apa namanya? Berkaitan dengan pengetahuan daripada Nilam Sari. Ya, tadi dalam pengambilan metode sampelnya menggunakan rumus Lemiso. Oke, Bapak. Ya, betul ya. Kenapa menggunakan Oke. rumus? Ini Bapak, soalnya kan dari populasinya itu tidak diketahui jumlahnya. Tidak diketahui jumlahnya. Kenapa kok tidak Iya, pakai ini? Kenapa kok tidak pakai tabel Ishak misalkan? Kan di situ juga ada. Atau pakai rumus Cochrane misalkan. Kenapa kok pilihannya adalah Lemiso? Coba nanti bisa dilihat oleh jadi Nilam Sari. Rumus Lemiso ini itu kalau tidak salah ya, itu kan sering digunakan untuk metode-metode kedokteran. Ya. Sementara ilmu-ilmu sosial, ekonomi sosial ini ada nggak kemudian yang menggunakan ini? Nilam. Dari beberapa skripsi yang saya baca itu ekonomi itu ada Bapak. Ada yang menggunakan rumus ini. Skripsi yang dari UTM atau dari luar?
dari luar. Dari Kemarin luar. saya juga nggak tahu, kalau nggak salah itu punyanya siapa ya? Kemarin yang baru sempro itu loh Bapak juga menggunakan rumus ini. Ya kalau baru sempro kan belum dipublish. Kok Oke. sudah dijadiin acuan sama Nilam? Namanya sempro itu kan belum, Enggak masih Bapak, ada revisi, ada ini dan seterusnya. bukan itu Bapak yang saya jadikan acuan. Yang saya jadikan acuan itu juga apa? Skripsi yang dari luar sama artikel-artikel gitu. Ya, oke ya. Nanti bisa ditunjukin apa namanya berkaitan dengan referensi berkaitan dengan itu ya. Karena Oke Nilam Bapak. Sari ini saya jadi curiga nih, mungkin pakai Lemiso aja karena sedikit datanya nanti. Paling-paling gitu ini nanti. Enggak Bapak, saya juga baru Ya. tahu hasilnya kalau ternyata pakai rumus itu tuh sedikit. Tapi kan itu minimal Bapak. Minimal 96. Iya, namanya sampel itu memang minimal di mana-mana. Bukan hanya Lemiso, Slovin dan seterusnya, minimalnya segitu lebih. Itu lebih bagus ya. Tapi kan kalau pakai rumusnya Cochrane itu kan bisa lebih banyak. Pakai tabel ISAC itu kan tidak hanya segini datanya itu Nilam Sari. Oke. Nah, misalkan kalau pakai tabel ISAC yang standar errornya 10%, kan ketemunya 271. Sementara kalau punyanya Nilam Oke. Sari hanya 36. Nah, jadi bisa jadi kemudian orang baca, saya juga mungkin curiga pakai Lemiso karena cuma 96 gitu kan. Males kemudian untuk terjun ke lapangan kan gitu. Ditambah lagi Enggak kemudian Bapak. tadi objek penelitiannya kan banyak kamu itu. Tidak hanya UTM. Nah, terus kalau kemudian hanya Enggak. 96 dibagi 4 kampus, berapa itu? Belum lagi kemudian bagaimana proporsional pengambilan sampelnya dari 4 perguruan tinggi itu. Nah, itu nah, sehingga kemudian kembali lagi ke pertanyaan saya di awal, sehingga kemudian nanti hasilnya itu jelas ya. Ada pengaruh mahasiswa mana? Ya, mahasiswa se-Kabupaten Bangkalan, di dalamnya ada UTM dan sebagainya. Sementara punya Nilam ini kan enggak. Ya, sendiri-sendiri. Jadi dalam benaknya seorang, termasuk saya ini, sekira-kiranya mungkin Nilam Sari ini akan melihat perbandingannya gitu. Tapi ternyata enggak kan Nilam ini saya bicara ini. Gitu Nilam. Oke Ya. Bapak. Kalau di proposal saya yang sekarang kan memang saya tidak membedakan gitu Bapak. Nah, justru dari itulah. Ya, makanya kemudian jadi pertanyaan ini kan gitu. Oke, itu nanti biar didiskusikan sama pembimbing ya, karena Pak Dikri lebih paham. Terus yang kedua, bukan yang kedua, Bapak. yang selanjutnya ini, uh, dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja? Nilam, Pengumpulan menggunakan kuesioner Bapak. observasi, Untuk observasinya, iya ada Bapak. iya ada gimana? Yang jelas ini, harus tegas nih Nilam ini. Saya cuma menggunakan kuesioner Bapak. Kuesioner. Nah, coba dilihat di halaman Iya. 29 itu Nilam itu. Oke. Itu kan ada ditulis itu. Ya. Ada wawancara pula di sini. Ya kan? Ada observasi pula. Di halaman 30 itu saya jelaskan Bapak sebenarnya pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu hanya kuesioner. Hanya kuesioner ya. Ya. Tapi buat apa Ya. kamu nulis di sini nih? Observasi, wawancara, barang ini. Untuk memperbanyak Oke. halaman. Enggak Bapak. Nah, oke, itu ya Nilam Sari ya. Jadi ini catatan. Yang kedua, kok tidak ada dokumentasinya ini?
Apa, Bapak? Apa memang kemudian Nilam Sari itu tidak perlu data dokumentasi, sehingga kemudian tidak dicantumin di sini? Data apa, Bapak? Dokumentasi, pengumpulan data dari dokumentasi. Pengumpulan datanya, oh Hanya iya, angket saja. dokumentasinya belum, Bapak, belum saya cantumkan ternyata. Enggak, memang nggak menggunakan atau gimana Nilam itu? Kalau nggak gunakan ya jelas. Nggak usah tanya sama temennya. Siapa yang jadi mentornya Nilam itu? Nggak ada, Bapak, saya sendiri. Sendiri. Jangan bohong Iya, bicara sama temennya di iya, depannya tadi. Bapak. Kuesioner. Ah, ah. Hanya kuesioner saja toh? Nggih. Bener. Terus kalau kamu mencari data profil itu dari mana kamu? Pakai kuesioner? Enggak, Bapak. Oke, Nilam. Ini sepertinya Nilam nggak paham nih ini ya. Nanti di anu lagi lah. Dokumentasi, Bapak. Ya, oke, Pakai ya. dokumentasi. Oke lah. Yang selanjutnya saya langsung masuk kepada uji rehabilitas dan uji rehabilitas ini gimana maksudnya nih? Dan validitas ini. Itu untuk kuesionernya, Bapak. Kalau validitas kan untuk mengukur kuesionernya itu sebelum disebar itu apakah nantinya itu Oke. valid atau tidak. Oke, udah ya. Nah, setelah itu baru kemudian apa nih, Lam? Oke, sudah valid nih, udah rebel. Terus kemudian Itu melakukan menyebarkan kuesionernya ke siapa? ke responden. Iyalah, maksudnya responden. Ya. Ah, kalau saya lihat ini, jadi kan Kemana? begini nih. Oke. Kalau coba lihat ya di halaman 30 ini. Jadi teknik analisis dasarnya ada validitas dan ada uji reliabilitas, terus kemudian asumsi klasik. Kan gitu nih. Ya. Uji asumsi klasik Iya. dan reliabilitas itu sama nggak kira-kira? Beda, Bapak. Beda. Oke. Jadi uji validitas dan uji reliabilitas itu hanya uji instrumen. Sementara kalau Oke. analisanya kan baru kemudian masuk ke uji asumsi klasik. Ya, Oke. uji asumsi Oke. klasiknya ada berapa kamu? Ada empat, tiga, Bapak, kalau dipropos. Dilihat proposalnya dilihat. Ada berapa itu? Ada uji reliabilitas, asumsi klasik, maaf, uji normalitas, uji Hmm. multikolinearitas. Hmm. Mohon maaf, Bapak, itu ada kesalahan saya di proposalnya. Kesalahan gimana maksudnya? Yang uji autokorelasi itu seharusnya saya nggak pakai. Saya pakainya Nah, seharusnya itu sama uji heteroskedasitas. nah, ini kan kelihatan nih, Nilam nih kopas-kopas saja nih, main kopas saja ini. Tidak, Bapak, itu saya salah mengartikan. Salah mengartikan gimana atau salah nggak di delete? Enggak, jadi seharusnya itu kan saya pakai uji linearitas yang kemarin revisi itu. Tapi yang proposal akhirnya itu saya salah. Maksudnya Salah. belum enggak, Pak. Maksudnya ini yang hanya uji autokorelasi sama uji linearitas. Oke, ya, ya, oke. Nilam Sari sudah sadar ya.
Nah, terus sebelum saya Nggih. lebih lanjut, coba dilihat di uji normalitas itu. Uji normalitas itu menggunakan apa nih, Lam? Cara menguji normalitasnya Menggunakan dengan apa? Hah? menggunakan cara one sample komlo- kom Kolmogorov Smirnov. Kolmogorov, Nggih, itu. ya kan? Tetapi kemudian coba dilihat, kok ada bahasa-bahasa H0 ditolak di A1 maksimum? Apa itu maksudnya itu? Kok ada tabel-tabelnya? Tabel. Iya, coba kamu lihat itu di halaman 32 dan 33 itu. Oh, yang H0 diterima jika A1 maksimum lebih besar dari D tabel itu nggih, Bapak? Iya, apa maksudnya itu kaitannya dengan ini? Ini kelihatan nih kopas-kopas nih Nilam Sari ini. Mboten, Bapak. Jadi itu Udah terus. apa? Apa, ayo? Hasil hasil analisisnya itu, Bapak. Analisis apa? Analisis tah ini? Uji, hasil uji. Hasil uji. Kan hasil ujinya kan sudah jelas di atas itu. Memperbandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Kan udah jelas. Lah ini kok di bawah kok ada tabel-tabel barang ini? Tabel apa maksudnya ini? Gimana maksudnya? Kamu dapat dari mana referensinya ini? Saya ngambil dari buku, Bapak. Lah iya, dari bukunya siapa kok begini H0 diterima? Dan tolong diingat ya, termasuk yang lain. Jangan hanya sekedar ambil, dipahami itu. Nah kalau begini ini kan bingung, jadi gimana kok ada di tabel segala. Sementara kan sudah di atas sudah jelas. Ya, bahwa cukup memperbandingkan antara 0,05. Ya. Kok ada di tabel, ada A1. Coba saya tanya nih, A1 itu apa maksudnya? Nilam. Eh, A1 itu mungkin kemarin tuh maksud saya itu dari Ini keterangan nggak ada yang saya tulis di atas. gimana? Maksud saya itu dari keterangan di atasnya yang saya tulis itu ketentuan untuk nilai residual terdistribusi normal apabila nilai S signifikan lebih dari 0,5 atau H0 diterima. Nah, dari itu tuh saya buat begini gitu loh, Bapak. Tapi nggak tahunya Iya. kalau ternyata Ini kan ada bahasa-bahasa A1 maksimum. Ya. Lebih kecil atau sama lebih besar atau sama dengan di tabel. Berarti kalau begini ini asumsinya memperbandingkan dengan tabel. Kan begitu, Nilam. Apalagi kemudian ada H0 diterima segala barang ini. Nah, coba nanti dilihat lagi ya, dipahami, jangan hanya sekedar caplok-caplok aja, taruh aja begitu, kan gitu. Ya, kenapa? Ini adalah sebagai landasan untuk Nilam Sari melakukan langkah selanjutnya. Nah, jadi uji normalitas itu sebenarnya kan tidak hanya Kolmogorov, bisa kemudian probability plot misalkan. Nah, kalau yang ini di A1 maksimum ini yang saya nggak paham ini, ya, atau saya kurang update ilmu ya, sehingga kemudian ketika melihat seperti ini, saya jadi bodoh lihat proposalnya Nilam ini. Itu ya Nilam. enggak, Bapak, emang kesalahan dari dia, Bapak. Oke, uji otoreklasi ini sudah enggak ya? Ya dipakai ya. Pak, nggih. Heteros. Oke, terus kemudian analisis regresi. Oke, hipotesis. Nah, ini hipotesis. Nah, uji hipotesis, uji F, dan uji T, ya kan? Nah, hipotesisnya, nah ada satu yang kurang ini, Nilam Sari, kalau saya lihat ini.
Jadi yang kurang Iya, itu apa namanya? Proporsi. Ya, proporsi itu uji, aduh, saya lupa, saya bingung lihat nilam ini. Ya udahlah, pokoknya uji proporsi artian kemudian kan begini. Nanti kan bisa diketahui berapa sih kontribusi X kepada Y itu. Ya, nanti saya ingat-ingat lagi. Ya, biasanya saya di luar kepala lihat nilam sari jadi buyar semua ini. Bukan R square itu gitu, Pak? Nah, uji ya melihatnya dari R square. Iya. Apa namanya? Uji apa itu? Ya pokoknya itulah. Indikatornya adalah itu ya nilam ya. Iya. Oke, Iya, hipotesis Pak. diduga berpengaruh di duga yang kedua dan seterusnya. Apa dasarnya hipotesis ini? Hipotesisnya ada berapa ini? Ada 3 ya? Nah, Iya, ada 3, hipotesis Bapak. ini kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, tinggal kemudian copy paste dari rumusan masalah yang kemudian dirubah tadi kepada kepada apa namanya hipotesis ini. Ya, tinggal copy paste saja sebenarnya. Ya. Iya, Bapak. Nah, yang terakhir nilam berkaitan dengan ini ya. Seperti saya sampaikan juga tadi, ini nilam sama punya nilam ini. Apa namanya? Penulisannya tidak sesuai dengan buku pedoman. Ya, spasinya antar referensi ini masih dua spasi nih. Jadi satu referensi itu satu spasi, terus kemudian antar referensi itu 2 spasi. Nah, diingat-ingat itu. Nilam. Ya. Iya, Bapak. Dan yang Iya, lainnya juga Bapak. yang hadir di sini nih. Ya. Ini banyak nih catatan, silakan nanti saya tidak tahu nih nanti ya, saya berpikir dulu ini. Gitu aja mungkin dulu Pak Dikri dari saya kembaliin ke Pak Dikri. Ya, terima kasih Pak Jaruji atas waktunya. Gitu ya Mbak Narin dan Nilam, ada banyak hal yang nanti perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi. Untuk nanti kelanjutan atau tidaknya nanti bisa kita tunggu nanti di apa itu hasil pengumuman di akhir nanti.